Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya melihat tidak pernah ada komentar tentang persoalan azan yang lagi viral dan persoalan Khalid Basalamah yang membahaz tentang wayang. Nah, ketika pertanyaan itu dilemparkan kepada saya, jawaban saya pendek. Saya tidak punya waktu untuk mengomentari hal-hal yang tidak produktif bagi saya. Karena menurut saya, hal yang produktif itu ketika saya bisa berpenghasilan untuk dunia saya dan juga untuk menuai pahala bagi akhirat saya. Bila saya berpikir dengan proporsional, ketika saya menghabiskan waktu untuk mencaci maki di media atau mengeluarkan statement yang belum tentu benar adanya, yang menyudutkan Khalid Basalamah, atau saya menyudutkan Menteri Agama Republik Indonesia yang menyinggung persoalan toa di dalam masjid, bisa dampaknya menjadi dosa karena menceritakan sesuatu yang tidak kita ketahui secara jelas. Maka fatabayyanu dalam Al-Quran, bagaimana kita melakukan sistem cek, cross check sedalam-dalamnya agar kita mendapatkan informasi yang jelas. Dan dalam Islam kita diajarkan tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menjelek-jelekkan, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kotor yang mengarah kepada fitnah. Kemudian yang kedua yang ingin saya komentari adalah persoalan wayang, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa salah seorang ustadz di Indonesia, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, yang mana kita kadang-kadang condong menyudutkan dengan bahasa gurunya Wahabi gitu ya di Indonesia. Nah, tentu Ustadz Khalid Basalamah mengeluarkan statement di pengajiannya yang menyebutkan tentang wayang. Dia katakan lebih baik ditinggalkan. Kemudian ada kalimat yang mengatakan wayang ini bisa saja diganti dengan hal-hal yang lebih baru. Menurut saya di situ tidak ada penghinaan, ya, akan tetapi memang itu bisa mengundang kontroversial dari segi sudut pandang para budayawan kita, apalagi Indonesia adalah negara budaya di mana begitu banyak bahasa, budaya, dan tentunya kita beragam agama di Indonesia. Kemudian yang kedua, persoalan azan. Di dalam ungkapan Menteri Agama Republik Indonesia, tidak ada saya temukan di dalamnya melarang azan dikumandangkan, dan tidak ada di dalamnya melarang penggunaan toa. Yang ada itu adalah pengaturan toa sehingga tidak ada unsur mengganggu kepada masyarakat di sekitar. Kemudian masyarakat yang beragama lain juga bisa merasa tidak terganggu, maka menimbulkan statement yang banyak. Bagaimana sudut pandang orang dalam mengomentari. Kemudian tentunya yang jadi sedikit polemik karena adanya kalimat anjing yang menggonggong. Nah, ini dianggap menyetarakan suara azan dengan suara anjing. Nah, sudut pandang yang kita pakai, ya tergantung. Ada mengatakan kenapa sih mengambil anjing sebagai perumpamaan dalam persoalan komentar azan. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa di situ tidak ada perumpamaan antara azan dengan anjing. Hanya menjelaskan bahwa ketika depan, kiri, kanan itu semua anjingnya menggonggong bersamaan, maka terganggu nggak? Di mana letak mempersamakan gonggongan anjing dengan suara azan? Tergantung dalam menggunakan sudut pandang kita dalam menangkap persoalan apa yang diungkapkan oleh Menteri Agama kita. Kemudian yang terakhir, ini yang terpenting. Apapun persoalannya, apapun problematikanya, posisikan diri kita secara proporsional. Pertama, sebagai rakyat yang baik, nah tentunya jangan mencaci maki pemerintah. Sedangkan sesama muslim itu tidak pernah ajaran caci maki siapapun itu. Kemudian yang kedua, jangan ada fitnah di antara kita sehingga menambah-nambah bahasa untuk menyudutkan orang lain, yang mana memicu ketidakadilan dalam mengambil sebuah statement. Maka Al-Quran mengajarkan kita untuk bagaimana i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Bagaimana kita bersikap adil? Karena keadilan itulah yang akan mendekatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai hanya karena kebencianmu kepada suatu kaum, ya, atau ketidaksukaanmu kepada suatu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Kenapa? Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa, karena sesungguhnya ketakwaan itu hanya didekati oleh orang-orang yang adil. Makanya kita proporsional aja mengambil pandangan tentang komentar wayang dan komentar tentang azan. Maka dari itu lebih baik kita berpikir profesional, berpikir proporsional. Caranya bagaimana? Satu, apa yang menguntungkan buat Anda? Saya mengurus trading, dalam hal ini robot trading yang resmi. Kemudian yang kedua, saya pelaku travel, haji, umrah, dan tur keliling dunia. Maka saya memasarkan haji umroh, saya memasarkan trading robot, dan tentunya dengan usaha properti yang saya jalankan itu lebih baik daripada mengumbar caci maki di sosial media. Tentu itu tidak ada manfaat dunianya dan tidak ada manfaat akhiratnya. Maka seorang muslim yang baik, mari berpikir proporsional. Saya Asmar Lambok, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.